Musibah kebakaran dahsyat yang berakibat maut lagi-lagi terjadi di Jakarta, Saudara. Pusat perbelanjaan Glodok Plaza terbakar, mengakibatkan sejumlah korban jiwa. Selengkapnya di Siaga. Rabu 15 Januari 2025, sebuah kebakaran dahsyat melanda gedung Pusat Perbelanjaan Glodok Plaza di Jalan Pinang Sia Raya, Taman Sari, Jakarta Barat. Kebakaran besar ini terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan membuat heboh warga sekitar. Tak lama berselang, sejumlah video yang menggambarkan dahsyatnya api beredar luas di media sosial. Lokasi kebakaran yang berada di lantai atas Glodok Plaza membuat petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kesulitan untuk menjangkau titik api. Bahkan sempat terlihat sejumlah orang yang terjebak di lantai atas dan hanya bisa melambaikan tangan untuk meminta pertolongan. Petugas damkar langsung berupaya untuk mengevakuasi korban yang terjebak di lantai atas. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan tangga Bronto Skylift dan berlangsung dengan hati-hati. Hasilnya, 9 orang yang secara bergiliran dievakuasi berhasil mendarat di tempat yang aman. Berdasarkan kesaksian seorang korban yang terjebak, saat itu dirinya tengah bekerja sebagai operator karaoke di lantai 9. Dan ketika ia menyadari, asap tebal sudah menyelimuti ruangannya. Iya, apinya nggak tahu, kok apinya dari sebelah sono. Saya, udah di atas ya udah. Pasrah aja deh, Pak. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa, Pak, berarti? Udah ada api di bawahnya, Pak? Iya, nggak bisa, ya. Wah, nggak tahu sih, taunya udah nggak bisa kemana-mana, udah asap. Iya. Itu posisi Bapak di lantai berapa? Lantai 9 lagi kerja, Pak. Lantai 9? Iya. Kerja apa, Pak? Operator karaoke, kan? Operator karaoke. Kalau api dan ini kan? Oh, saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Pak, itu bisa dijelasin deh, waktu di awal di atas itu berapa lama sampai? Lalu itu, Pak, saya awal takut juga, jadi nggak takut. Makanya saya bisa turun begini, udah terima kasih deh. Kamis dini hari api masih belum bisa dipadamkan. Petugas mengerahkan 30 unit mobil damkar serta 150 personel dan masih terus berupaya untuk melokalisir api. Besarnya api mengakibatkan serpihan bekas, barang-barang yang terbakar juga berjatuhan. Bahkan satu unit mobil pemadam kebakaran nyaris terbakar lantaran kejatuhan bara api serpihan benda yang terbakar. Dan menurut PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satria Gunawan, kebakaran ini timbul dari sebuah ruangan tempat hiburan atau diskotik yang berada di lantai 7. Kalau sumber api sendiri dari mana, Pak? Nah, sumber api dugaan sementara itu dari lantai 7 dan lantai 8. Jadi lantai 7 itu ada aktivitas apa namanya itu? Tempat hiburan? Bukan. Apa namanya? Restoran? Bukan restoran. Diskotik atau? Diskotik. Oh, oke. Diskotik dan di atasnya ada kafe. Jadi sumber api dari situ, cuman dugaan penyebabnya kita belum tahu. Adapun upaya penanganan kebakaran dilakukan melalui 2 strategi, yaitu strategi dari luar dan dalam. Dari luar gedung dengan menggunakan fire stick dan Bronto Skylift, sementara di dalam dikerahkan penyemprotan oleh personel petugas. Itu saat ini kita masih proses pemadaman dan kondisi di TKP di lokasi itu lantai 7, 8, dan 9 sudah terdampak semuanya. Tinggal kita berupaya untuk tidak sampai ke lantai 6. Jadi ada 2 strategi yang kita pakai. Pertama, open fighter dari luar gedung dan dari dalam gedung. Kalau dari luar gedung kita menggunakan fire stick, ada 3 unit fire stick sama Bronto Skylight 1 unit. Dan kemudian anggota juga masuk ke dalam dengan menggunakan breathing apparatus dan peralatan APD lengkap. Jadi kita berupaya dua-duanya agar tidak terjadi. Proses pemadaman api terus berlanjut hingga Kamis pagi. Kurang lebih setelah 8 jam upaya pemadaman dilakukan, masih terlihat kepulan asap pekat di atas area gedung. Bronto Skylift juga terus dimaksimalkan untuk pemadaman api. Di dalam disko udah besar. Sempat juga beredar video yang menggambarkan dahsyatnya api di dalam gedung Glodok Plaza, sehingga menyulitkan petugas damkar yang mencoba masuk ke dalam untuk memadamkan api. Kamis siang, api akhirnya mulai bisa dikendalikan dan petugas menemukan 5 korban dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. 1 korban tewas ditemukan di lantai 6 gedung Glodok Plaza. Korban tewas kemudian langsung dibawa ambulans ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Jadi totalnya 5 ya, Pak ya? Itu pekerja yang di karaoke atau apa?
Nah ini, kalau yang satu udah pasti kerja. Kerja di keluarga datang memang keluarga mengatakan untuk hasil di salah satu diskon. Namun diperkirakan masih ada korban lain yang terjebak di dalam gedung yang terbakar. Karena di whiteboard yang berada di posko sementara telah tertulis sebagian data dari pengunjung yang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Kamis sore petugas kembali berhasil menemukan satu korban tewas yang terjebak di lantai 8. Korban tewas ini diduga merupakan pekerja karaoke yang sempat dinyatakan hilang. Suasana pilu sempat terlihat ketika adanya seorang perempuan yang menangis yang diduga adalah kerabat dari salah satu korban yang bekerja di Glodok Plaza. Kamis sore jenazah korban kebakaran Glodok juga mulai tiba di RS Polri Kramat Jati. Petugas langsung memasukkan jenazah ke ruang instalasi forensik guna kepentingan identifikasi. Dan hingga hari Kamis, total baru 5 jenazah korban yang sudah dievakuasi ke RS Polri untuk menjalani otopsi dan identifikasi. Kamis malam, sejumlah keluarga korban hilang yang diduga kerabat mereka, termasuk korban dari kebakaran Glodok, mulai berdatangan ke RS Polri Kramat Jati. Kedatangan mereka untuk memastikan keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ada kabarnya. Salah satunya adalah kerabat dari korban yang bekerja di Karaoke Tiara sebagai kasir. Kita kan sempat namanya posisi adik itu kan kerja lagi posisi kerja. Makanya kan kita posisi langsung dari TKP gitu. Makanya kita dapat kabar dari orang tua juga kan dia lagi posisi dalam keadaan kerja. Nggak saat kita mungkin dia libur kan kita nggak mungkin. Kerja di mana Pak? Boleh di Tiara. Tiaranya itu ya. Dia usianya berapa? Dia kurang lebih 29. Sebagai apa Pak kalau boleh tahu? Kasir. Oh kasir di lokasi itu ya. Kamis malam sejumlah keluarga korban juga terus berdatangan ke lokasi kebakaran. Mereka mendatangi posko untuk memeriksa apakah anggota keluarga mereka yang hilang menjadi korban dalam kebakaran dahsyat ini. Sementara hingga Jumat dini hari personel Gul Karmat masih terus berupaya untuk melakukan proses pendinginan di dalam gedung. Upaya ini dilakukan karena hawa panas masih terdeteksi di beberapa lantai dan dikhawatirkan dapat menyala kembali. Petugas damkar menyatakan kerusakan terparah terjadi di lantai 7 yang diduga kuat merupakan titik api pertama kali muncul dan lantai 8 serta 9. Kerangka atap yang terbuat dari baja di 3 lantai ini juga ambruk sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan penyisiran dan evakuasi korban. Jumat petang, petugas kembali berhasil mengevakuasi 2 kantong jenazah yang ditemukan di lantai 8. Kedua jenazah yang sudah tidak dikenali lagi ini langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Dan hingga hari Jumat, sudah ada total 7 jenazah yang berhasil dievakuasi. Karena memang kondisinya sudah tidak bisa dikenalkan dan hanya tinggal tengkorak dan tulang belulang. Ditemukannya pukul berapa Pak kira-kira? Ditemukan tadi di sekitar pukul 16. Ya, 16.00 dan 15.50. Di lantai berapa Pak? Kedua-duanya di lantai 8. Proses evakuasi dan pencarian korban dari kebakaran dahsyat yang melanda Glodok Plaza memang mengalami kendala, yaitu kondisi gedung yang sudah hancur. Namun, para petugas terus mencari korban yang tersisa. Dan jenazah yang ditemukan hari Jumat sudah dalam kondisi yang mengenaskan dan sulit dikenali. Hal ini tentunya menjadi PR tersendiri bagi tim forensik untuk mengidentifikasi jenazah yang telah ditemukan. Sejauh ini sudah ada 14 pihak keluarga yang melapor kerabat mereka hilang dan diduga menjadi korban dalam kebakaran Glodok Plaza. Seluruh pihak keluarga tersebut juga telah memberikan data-datanya untuk mengidentifikasi jenazah. Di sana sudah melaporkan 14 pihak atau 14 keluarga terkait adanya 14 orang yang hilang dan sudah memberikan data-data antemortem. Ya, data ini masih berproses. Sebagian data sudah diserahkan. Tim DVI masih menerima berbagai data lainnya yang belum bisa dilengkapi. Dalam rangka proses identifikasi ini harus hati-hati, proses olah TKP, pembersihan, pencarian juga dilakukan secara hati-hati, secara teliti dalam rangka misi kemanusiaan ini untuk segera diidentifikasi dan nanti jenazah bisa dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan secara layak.
Apa yang menjadi harapan polisi tentunya menjadi harapan bagi pihak keluarga yang melaporkan kehilangan kerabat mereka. Seperti Edi Sunarsono, orang tua dari Osima Yukari, seorang pramugari yang diduga menjadi korban. Edi juga berharap adanya mukjizat, anaknya selamat. Harapan saya kalau ada mukjizat, monggo lah, menawa siapa tahu, ini ketelingsut ya, ketelingsut. Lah, kan maksudnya ketelingsut ini, apa dia ada luka ringan atau di mana tempat dirawat di mana, kan gitu maksudnya seperti itu. Semoga ada mukjizat. Kesedihan juga dialami oleh Jauhari yang kehilangan istrinya, Ade Aryati, yang bekerja sebagai kasir di karaoke Tiara. Dengan raut wajah lelah, Jauhari yang ditemui di lokasi kebakaran mengaku saat sebelum kebakaran terjadi, istrinya sempat memberikan nasihat kepadanya untuk selalu hati-hati saat bekerja. Namun siapa sangka, sang istri justru kini belum ditemukan. Saat kejadian, Jauhari yang mendengar adanya kabar duka langsung menuju ke lokasi dan sempat berupaya untuk masuk ke dalam gedung, tapi ditahan oleh petugas. Kini Jauhari hanya bisa berharap sang istri bisa segera ditemukan dan dalam kondisi baik. Saya dapat kabar jam 11. 11 malam? Jam 11 malam. Pada hari Rabu itu? Iya. Saya langsung kalap, langsung kabur dari tempat saya kerja, langsung menuju lokasi. Saya berusaha untuk masuk, ditahan sama petugas gitu. Saya nampak kayak orang gila gitu, nyari-nyari. Kalau dilihat dari TKP kan besar kebakaran, saya berharap itu walaupun dia pasrah, tapi dia ingat Allah, bersujud, dilindungi sama Tuhan, tutup. Saya berharap sih dia masih ada, Pak. Karena dia keluar rumah itu niatnya kerja, dia bantu saya cari nafkah. Banyaknya korban jiwa dari musibah ini adalah karena para korban tidak mengetahui dengan baik kondisi gedung. Bahkan di antara korban juga diduga ada yang merupakan karyawan, namun tetap saja tidak bisa menyelamatkan diri. Apalagi korban yang merupakan pengunjung dari karaoke. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari petugas damkar yang mengalami kendala untuk masuk ke dalam gedung guna melakukan pemadaman dan evakuasi korban. Dan akses masuknya itu yang agak sulit, akses masuk. Itu karena duit terkunci apa karena kepulan asap? Gedung itu hanya kita bisa masuk akses 2 lantai. Untuk ketiga masuknya akses dari gedung yang terbakar ini. Untuk lantai awalnya itu lantai 6, harusnya dari sementara semalam gedung di sini sedang api besar-besarnya. Jadi kendalanya kita nggak bisa masuk ke lantai 6. Nah, ini dia turun lantai 4 dan lantai 5 dan lantai 3. Terkait musibah ini, Kemnaker selaku pihak yang membawa aturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 melalui Kepala Biro Humas Kemnaker menyatakan pihaknya mengingatkan kembali kepada seluruh pihak untuk mematuhi standar keselamatan yang ketat terhadap setiap gedung atau bangunan. Tujuannya adalah meminimalisir korban bila terjadi musibah kebakaran. Pesan penting untuk semua pihak. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban moral dan hukum setiap pengelola gedung dan masyarakat. Nah, dengan menerapkan SOP K3 yang baik, melakukan pelatihan rutin, dan mematuhi regulasi yang ada, risiko kebakaran dapat diminimalkan. Nah, kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan dan termasuk juga hunian yang aman dan bebas dari ancaman kebakaran. Dan kita semua harus berkolaborasi, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam upaya melindungi baik itu nyawa, harta benda, dan menciptakan bangsa kita, Indonesia, bisa lebih maju ke depannya. Lagi musibah kebakaran melanda Jakarta dan mengakibatkan korban jiwa. Seluruh pihak terkait hingga kini masih terus berusaha untuk mencari korban yang tersisa. Dan tim DVI dari RS Polri juga terus bekerja untuk segera bisa mengidentifikasi para korban. Duka lagi-lagi terjadi dan kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pihak agar tidak terulang kembali. Dan kita semua menunggu hasil investigasi polisi terkait penyebab kebakaran. Dan jika ada kelalaian dalam musibah ini, tentu harus ada pihak yang bertanggung jawab. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan untuk Siaga.